Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya masih dalam lanjutan pembelajaran jarak jauh. Ya, dimana kemarin kita sudah membahas cara kerja sistem AC, terus proses pengosongan refrigeran, terus proses pengisian oli kompresor. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas langkah pengisian refrigeran AC. Sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar. Silahkan berdoa sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Terus seperti biasanya ya, untuk presensi kehadiran silahkan nanti kalian buka link presensi kehadiran. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama. Di sini langkah pengisian refrigeran. Ada gambar ya. Di situ perhatikan baik-baik. Nah, di situ kan ada komponen-komponen sistem AC. Juga ada alat untuk melakukan proses pengisian refrigeran. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Untuk yang pertama, lepas selang kuning dari pompa vakum dan pasangkan selang kuning pada tabung refrigeran. Langkah berikutnya, buka keran pada tabung refrigeran agar refrigeran dapat keluar. Terus yang berikutnya, mengendorkan mur selang kuning yang menuju ke manifold gag sesaat untuk menekan keluar udara yang ada di dalam selang kuning, ditandai dengan keluarnya refrigeran. Setelah itu kencangkan kembali mur. Oke. Yang keempat, bukalah keran katup tekanan tinggi pada manifold gag agar gas masuk ke dalam sistem. Di sini tabung menghadap ke atas. Oke. Bila pengukur tekanan rendah sudah menunjukkan 1 kg per cm persegi atau dalam ukuran lain 14 PSI 9,8 kPa, tutup keran manifold tekanan tinggi. Terus berikutnya, periksalah kebocoran pada sistem dengan menggunakan detektor ya. Oke, lanjut ke langkah pengisian yang berikutnya. Balikkanlah tabung refrigeran menghadap ke bawah agar isi refrigeran yang keluar dalam bentuk cair. Buka katup tekanan tinggi. Terus periksalah kaca pengintai sampai aliran refrigeran berhenti mengalir dan tutuplah keran. Amati kedua pengukur, tekanan tinggi maupun tekanan rendah. Keduanya harus menunjukkan tekanan yang sama. Baliklah tabung refrigeran menghadap ke atas agar isi refrigeran keluar dalam bentuk gas. Yang berikutnya, hidupkan mesin dan biarkan beberapa menit untuk pemanasan. Nah, kan gitu. Mulai ada gambaran ya. Kita lanjut. Hidupkan switch AC atau nyalakan AC pada kecepatan maksimum dan amati pengukur tekanan manifold gag. Tanda merah harus terlihat pada tekanan tinggi dan tanda biru pada tekanan rendah tetapi tidak vakum. Buka sedikit demi sedikit
katup manifold gauge warna biru. Besar kecilnya pembukaan akan mempengaruhi jumlah refrigeran yang mengalir dalam sistem. Amati gelas pantau, dan bila jumlah gelembung menjadi semakin sedikit dan lembut, menunjukkan bahwa pengisian sudah cukup. Terus tutup katup manifold gauge dan baca pengukur tekanan rendah, ya, 1,5 sampai 2,0 kg per cm persegi, dan tekanan tinggi 14,5 sampai 15 kg per cm persegi. Setelah itu tutup keran pada tabung refrigeran. Terus matikan AC dan mesin mobil. Nah, oke. Itu beberapa langkah untuk pengisian refrigeran. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Oke, kita lanjut. Nah, setelah melakukan pengisian refrigeran di sini ya, poin yang berikutnya, penuhnya pengisian zat pendingin ke dalam sistem dapat diketahui ada 3 cara yang dapat dilakukan, ya, dengan melihat pada gelas kaca atau side glass kontrol saringan. Sistem yang terisi penuh pada putaran mesin di atas 2000 rpm tidak akan terlihat gelembung-gelembung zat pendingin pada gelas kontrol. Gelembung-gelembung zat pendingin yang terlihat pada gelas kontrol menunjukkan pengisian yang kurang, dan bila dilihat tekanannya dengan manometer, maka akan terlihat tekanannya belum tercapai sesuai data. Nah, kan gitu. Lanjut. Nah, ini gambarnya ya, gelembung zat pendingin pada gelas atau kaca kontrol saringan zat pendingin. Nah, di situ ada gambar gelembung-gelembung. Oke, yang sebelah kanan, yang bawahnya kan bersih, yang atasnya kan ada gelembung-gelembung. Oke, lanjut. Pada sistem AC dengan refrigeran R134A, pada side glass atau kaca kontrol akan cenderung terlihat berwarna putih susu, sehingga diagnosis dengan menggunakan side glass tidak digunakan pada sistem ini. Namun pada sistem AC yang menggunakan refrigeran R12, hasil pemeriksaan pada side glass dapat digunakan sebagai data tambahan untuk mendiagnosis sistem. Nah, ada perbedaan ya, bisa dipahami. Oke, lanjut. Di sini ada gambarnya ya. Kemungkinan yang dapat terlihat pada side glass adalah sebagai berikut. Ada 4 gambar. Yang gambar A jernih, gambar B berbusa atau banyak gelembung, gambar C bergaris-garis, gambar D keruh. Nah, kayak mau membentuk lingkaran ya, titik-titik kan gitu. Oke, terangannya di sini. Interpretasi dari kondisi yang terlihat pada side glass di sistem AC adalah sebagai berikut. Yang pertama, side glass jernih. Kondisi ini dapat diinterpretasikan menjadi beberapa kemungkinan, yaitu pengisian refrigeran sudah tepat, terlalu banyak, atau refrigeran habis total karena kebocoran pada sistem. Oleh karena itu, diperlukan pengecekan tekanan pada sistem untuk memastikan kondisi sebenarnya. Oke, yang gambar B ya, side glass berbusa atau banyak gelembung. Kondisi ini dapat diinterpretasikan bahwa refrigeran kurang atau terdapatnya udara yang masuk ke dalam sistem. Namun, jika terdapat gelembung pada side glass hanya pada saat kopling magnet on atau off, atau saat engine di start, maka ini adalah kondisi yang normal. Oke, yang gambar ketiga tadi, side glass bergaris-garis ya.
Jika oli atau garis-garis muncul pada cycles, maka dapat dimungkinkan dalam sistem kehabisan refrigeran. Terus keterangan gambar keempat, cycles keruh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa decision yang terdapat di reservoir dryer rusak dan ikut bersirkulasi di sistem. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini melihat tekanan dengan apa? Dengan manometer. Tekanan zat pendingin dalam sistem dapat dilihat pada manometer ya. Yang pertama, bila tekanan pada saluran tekanan rendah sudah menunjukkan 1,5 sampai 2 bar. Berarti di sini 21 sampai 29 PSI. Dan saluran tekanan tinggi 14,5 sampai 15 bar. Berarti 200 sampai 213 PSI. Hal ini menunjukkan sistem sudah terisi penuh. Nah, cara ini dapat dilakukan bila kita sudah memastikan sistem AC bekerja secara normal. Oke, lanjut. Ini ada gambar ya, tekanan zat pendingin dalam sistem dapat dilihat pada manometer yang tadi saya jelaskan. Kedua metode di atas lebih cepat dan praktis untuk dilakukan, akan tetapi kita tidak dapat mengetahui berat atau banyaknya zat pendingin yang diisikan dalam sistem. Nah, kalau saat proses pengisian memang harus benar-benar telaten. Nah, kan gitu ya. Nah, di sini mengisi sesuai dengan berat zat pendingin yang masuk ke dalam sistem menurut buku manual. Oke. Cara ini dilaksanakan bila ada ketentuan berat zat pendingin yang harus diisikan ke dalam sistem AC. Yang paling sederhana, cara ini dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan mengukur berat tabung zat pendingin sebelum proses pengisian dilakukan. Berat zat pendingin yang masuk ke dalam sistem dapat ditentukan dengan berkurangnya berat tabung zat pendingin. Oke. Nah, ini perhatikan gambarnya, pengukuran berat refrigeran yang masuk ke sistem AC, ada alatnya juga. Sebenarnya kalau kalian mau benar-benar memahami tentang AC itu sangat mengasihkan sekali, karena masih dalam lingkup kelistrikan. Nah, karena apa? Sistem kelistrikan pada mobil itu dan mengasihkan kalau kalian mau benar-benar belajar dan memahami. Ya, oke, kita lanjut lagi. Di sini poin yang berikutnya, pemeriksaan dan pengujian sistem AC. Pemeriksaan dan pengujian sistem AC perlu dilakukan untuk memastikan sistem dapat bekerja dengan baik atau mengetahui kerusakan yang terjadi pada sistem AC. Bermacam cara dapat dilaksanakan untuk pemeriksaan dan pengujian sistem AC. Di antaranya tes tekanan, tes temperatur, tes kebocoran. Nah, penjelasan secara rinci tentang pengetesan sistem AC tersebut sebagai berikut. Yang poin A, tes tekanan. Apabila dilakukan pengetesan tekanan dengan menggunakan manometer, akan terdapat 3 kemungkinan, yaitu sebagai berikut. Sistem AC normal ya. Saat putaran mesin dikondisikan pada putaran 2000 rpm, sistem AC yang bekerja normal pada saluran hisap kompresor refrigeran harus berupa gas dengan tekanan 1,5 sampai 2 bar ya, 21 sampai 29 PSI. Pada saluran tekan kompresor refrigeran masih berbentuk gas dengan tekanan 14,5 sampai 15 bar.
ya, atau 200 sampai 213 PSI. Nah, perhatikan gambarnya baik-baik. Tekanan refrigeran normal. Oke, sudah terlihat jelas ya gambarnya. Kita lanjut. Kalau yang tadi pertama kan normal, yang berikutnya sistem AC tidak normal. Nah, kedua manometer menunjukkan tekanan yang rendah dari semestinya. Tekanan yang kurang pada saluran tekan dan saluran hisap kompresor menunjukkan refrigeran yang beredar dalam sistem volumenya sudah berkurang. Kekurangan refrigeran yang sudah diisi penuh disebabkan kebocoran pada sistem. Akibatnya sistem AC bekerja tidak efisien, AC kurang dingin. Bila tekanan tinggi diukur setelah saringan, hal ini bisa menunjukkan saringan sudah kotor. Oke, perhatikan gambarnya, kedua tekanan rendah. Dengan yang tadi kan beda ya enggak, jarumnya juga sudah menunjukkan penurunan dari alat ukurnya. Kan gitu. Lanjut. Yang kedua manometer menunjukkan tekanan yang lebih besar. Pengisian refrigeran terlalu banyak. Tekanan pada bagian tekanan tinggi akan naik. Volume refrigeran yang disemprotkan katup ekspansi akan lebih besar, menyebabkan saluran tekanan rendah naik pula tekanannya. Pendingin kondensor yang kurang baik menyebabkan temperatur evaporator menjadi naik, dan tekanan pipa kontrol katup ekspansi akan naik juga, mengakibatkan katup ekspansi akan selalu membuka. Nah, kan gitu. Tekanan kedua bagian saluran tekanan tinggi dan rendah akan naik. Perhatikan gambarnya, jarumnya bergerak melebihi batas naik, kan gitu ya enggak? Oke, bisa ya dipahami. Semangat terus, insya Allah bisa semua ya. Lanjut. Yang ketiga, manometer tekanan rendah lebih tinggi dan manometer tekanan tinggi lebih rendah. Wah, mah bolak-balik ya, kan gitu. Kebocoran pada bagian-bagian yang bergesekan dari kompresor seperti katup-katup cincin torak menyebabkan kompresor tidak bekerja dengan baik. Langkah tekan kompresor tidak menghasilkan tekanan yang lebih tinggi dan temperatur evaporator naik. Katup ekspansi akan selalu terbuka. Katup-katup kompresor yang rusak akan menyebabkan refrigeran yang ditekan akan mengalami kebocoran ke bagian saluran hisap. Akibatnya saluran hisap tekanannya berkurang. Kan gitu ya. Ya, perhatikan gambarnya baik-baik sini. Jarumnya yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Tekanan rendah tinggi dan tekanan tinggi rendah. Nah, kan gitu. Lanjut ya. Nah, di sini alhamdulillah kita sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Banyak kurangnya mohon maaf. Jaga selalu kesehatan. Ibadahnya ditingkatkan terus ya, terus semangat, jangan pantang menyerah ya. Kita berdoa bareng-bareng semoga pandemi ini segera berakhir, segala aktivitas akan seperti dahulu kala, seperti saat sebelum ada pandemi virus ini ya. Insya Allah kita semangat terus sampai ketemu di pertemuan-pertemuan yang berikutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.